Halo semuanya, kembali lagi bersama gua dan di pembahasan karakter anime. Berhubung karakter Yugo di Yakusoku no Neverland Season 2 dihapus, kali ini gua bakalan bahas fakta dan perjalanan hidup Yugo. Biar para only anime watcher tahu betapa keren dan berjasanya karakter ini untuk story utama Yakusoku no Neverland versi manga. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Yugo terlahir di salah satu peternakan elit bernama Glory Bell dari 4 peternakan elit yang ada di dunia iblis. Di peternakan Glory Bell, Yugo memiliki seorang sahabat bernama Lucas. Saat dipertemukan, mereka sering bertengkar dan menyukai seseorang yang sama. Tapi mereka selalu bekerja sama sebagai seorang sahabat, terutama dalam rencana pelarian mereka dari peternakan Glory Bell. Akhirnya sekitar 13 tahun lalu sebelum Emma dan yang lainnya sampai ke tempat persembunyian B0632, Yugo dan teman-temannya lah yang sampai terlebih dahulu ke tempat persembunyian tersebut. Meskipun dalam perjalanan mereka ke sana, ada beberapa temannya yang tewas mengorbankan dirinya demi tercapainya impian mereka semua yang ingin mewujudkan dunia penuh kebebasan dan kebahagiaan. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka bingung karena tidak ada wilayah Minerva di sana. Tetapi mereka menjadi cukup tenang ketika melihat sebuah surat peninggalan Minerva. Kurang lebih isi surat itu mengatakan permintaan maaf Minerva yang tidak bisa menemui mereka dan petunjuk lokasi selanjutnya yang harus mereka datangi, yaitu koordinat A0863 atau yang lebih dikenal dengan Goldie Pond. Akhirnya setelah mendapatkan banyak informasi dan cukup lama tinggal di tempat persembunyian, mereka semua berangkat ke Goldie Pond untuk mewujudkan impian mereka semua. Tetapi ketika mereka sampai di Goldie Pond, mereka hanya melihat sebuah kota mati yang sudah cukup hancur dan tidak terurus. Lalu tak lama kemudian, muncul salah satu iblis bangsawan bernama Archduke Lewis yang mempermainkan mereka dan membunuh mereka semua tanpa ampun. Karena menyadari kekuatan Archduke Lewis yang di luar kemampuan mereka, akhirnya mereka tewas mengorbankan diri mereka demi keselamatan Yugo. Bahkan Lucas yang tadinya hampir berhasil kabur dengan selamat bersama Yugo, ia harus mengulur waktu Archduke Lewis agar Yugo bisa keluar dengan selamat. Setelah perjuangan antara hidup dan mati, akhirnya Yugo berhasil kembali ke tempat persembunyian B0632. Tetapi sejak hari itu Yugo mengalami depresi dan tekanan batin. Karena semenjak semua temannya terbunuh, ia harus menjalani hidup dengan penuh penyesalan, kesendirian, dan penderitaan. Yugo bahkan juga menuliskan isi hatinya di tembok kamarnya. Ia menulis nama teman-temannya yang tewas dan mengungkapkan betapa kejamnya para iblis di Goldie Pond yang menyebut diri mereka sebagai pemburu liar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Yugo selalu menjalani hidupnya dengan penuh penderitaan karena mengingat pengorbanan teman-temannya yang kehilangan nyawa demi dirinya. Sampai suatu hari, Yugo sudah tidak kuat untuk melanjutkan hidupnya dan ia memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Tetapi tiba-tiba ada rombongan anak-anak peternakan elit yang datang ke tempat persembunyian tersebut. Yap, mereka adalah Emma dan yang lainnya ketika pertama kali sampai di persembunyian B0632. Saat melihat Emma dan yang lainnya, Yugo mengatakan kepada Emma kalau keluarga dan teman hanyalah beban. Ia mengatakan hal itu karena melihat Emma seperti dirinya yang dulu yang sangat polos dan juga naif. Pada saat itu, sempat terjadi konflik antara kedua kubu dan membuat mereka hampir saling membunuh. Tetapi perselisihan itu berakhir ketika Yugo terkena panic attack ketika bayangan masa lalunya muncul di kepalanya. Setelah Yugo sadar, Emma dan yang lainnya meminta Yugo untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu koordinat A0863. Awalnya Yugo menolak permintaan tersebut, tetapi tiba-tiba muncul ide di kepalanya kalau ia ingin membuat Emma putus asa dan menyesali kata-katanya tentang betapa pentingnya keluarga dan teman. Akhirnya Yugo pun setuju dan berangkat ke Goldie Pond bersama Emma dan juga Ray. Masih dengan rencananya yang ingin membuat Emma putus asa, Yugo membawa Emma dan Ray ke lokasi jebakan yang dibuat para iblis bangsawan dari Goldie Pond. Tetapi sayangnya, rencana dan kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lokasi jebakan yang dipasang para iblis bangsawan sudah tidak sama dengan lokasi yang dulu. Hal itu membuat Yugo dan Ray kehilangan Emma secara tiba-tiba. Karena merasa kasihan dengan nasib Emma, akhirnya Yugo dan Ray menyelinap ke Goldie Pond untuk menyelamatkan Emma. Di sana terjadi pertarungan ulang antara Yugo dengan Archduke Lewis dan para bangsawan lainnya. Dan singkat cerita, berkat bantuan dari anak-anak Goldie Pond, mereka berhasil menghancurkan Goldie Pond dan membunuh semua iblis bangsawan yang berada di sana. Setelah perang berakhir, Yugo pergi melihat keadaan anak-anak dari Goldie Pond di tempat persembunyian mereka. Tapi lagi-lagi terjadi hal mengejutkan yang sama sekali nggak terbayangkan sebelumnya di pikiran Yugo.
Ternyata, Lucas sang sahabat lama yang selama ini telah dianggap tewas oleh Hugo, dia masih hidup karena berhasil selamat dari kejadian masa lalu, dan dialah yang memimpin anak-anak di Goldie Pond selama ini. Pertemuan mereka cukup sedih menurut gua, karena selama ini mereka sama-sama berjuang sendirian untuk keluar dari penderitaan yang mereka alami. Ditambah Hugo yang mengira kalau Lucas sudah tewas. Begitu juga dengan Lucas yang mengira kalau Hugo sudah tewas dalam perjalanannya kembali ke persembunyian B0632 bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, Hugo kembali bangkit dan memiliki tujuan yang sama dengan Lucas. Mereka ingin mewujudkan kembali impian mereka yang telah lama hilang demi mengakhiri penderitaan anak-anak peternakan dan mengakhiri Neverland. Akhirnya, setelah dendam sahabat-sahabat lamanya terbalaskan, pertemuan dengan Hugo dan anak-anak peternakan generasi baru, itu semua adalah langkah awal bagi Hugo untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dia mulai mengajari banyak hal ke anak-anak, menjadi pelindung sekaligus sosok panutan bagi anak-anak generasi baru, termasuk mencari banyak informasi tentang Neverland dan cara mengakhirinya. Singkat cerita, setelah time skip dan hidup bahagia di tempat persembunyian dalam waktu yang cukup lama, tibalah hari di mana penyerangan Kapten Andrew bersama pasukan elit dari dunia manusia yang berencana memusnahkan anak-anak peternakan dengan tempat persembunyian B0632. By the way, kalau kalian tanya kenapa Kapten Andrew bisa tahu lokasi persembunyian mereka, itu karena mereka udah ngintai tempat-tempat mencurigakan dengan menggunakan robot burung hantu yang dibuat khusus untuk para pasukan elit manusia. Jadi, kelompok Emma yang sering mencari informasi tentang Seven Walls dan kelompok Hugo yang sering keluar masuk untuk berburu dan kebutuhan lainnya, mereka sudah ditandai oleh pasukan elit yang sudah melakukan persiapan matang untuk penyerangan tersebut. Nah, balik ke story-nya, ketika para pasukan elit mendobrak masuk, Hugo berusaha mengevakuasi anak-anak lainnya menuju pintu keluar rahasia yang terhubung dengan lorong bawah tanah. Tapi karena persiapan para pasukan elit yang benar-benar matang, mereka tahu semua rencana anak-anak peternakan dan mengepung semua pintu darurat yang ada di shelter tersebut. Bahkan mereka sampai menggunakan gas beracun kepada anak-anak peternakan yang ada di lorong pintu rahasia. Namun akhirnya setelah menyusun strategi dan memanfaatkan keadaan, Hugo dan Lucas berhasil memberikan jalan kabur untuk anak-anak yang lainnya. Dan disinilah awal mula set momen di manga Yakusoku no Neverland, yang dimana Hugo dan Lucas mengatakan kalau mereka akan menahan pasukan elit dan segera menyusul yang lainnya setelah mengulur waktu yang cukup lama. Tapi pada kenyataannya, mereka berdua berniat membantai seluruh para pasukan elit dari dunia manusia, sekaligus menghancurkan shelter yang berisi banyak jejak informasi bersama mereka berdua. Awalnya rencana mereka berjalan dengan mulus, banyak pasukan elit yang kebantai satu persatu karena strategi mereka. Tapi yang namanya medan perang, Lucas terkena banyak luka tembakan di beberapa bagian tubuhnya yang membuat dia hampir lumpuh di tengah pertempuran. Namun akhirnya berkat perjuangan mati-matian mereka berdua, mereka pun berhasil melakukan bom bunuh diri bersama shelter yang meninggalkan banyak kenangan dalam hidup mereka. Di detik-detik akhir kematiannya, Hugo dan Lucas berharap kalau Emma dan yang lainnya berhasil mewujudkan impian mereka berdua yang menginginkan kebebasan dan kebahagiaan. Mereka juga berharap kalau pengorbanan mereka berpengaruh besar dalam perjuangan anak-anak peternakan untuk mengakhiri Neverland dan membebaskan seluruh manusia yang ada di dunia iblis. Nah, momen terakhir yang bikin gue bener-bener sedih pas baca manga Yakusoku no Neverland adalah ketika arwah Hugo mendatangi Emma untuk mengucapkan salam perpisahan dan menyemangati Emma untuk terus maju demi mewujudkan impian mereka semua. Dan akhirnya ketika Hugo terbangun di alam lain, dia ngelihat semua teman-temannya nungguin dia dan menyambut kedatangan dia dengan hangat. Karena Hugo yang tadinya kehilangan segalanya, kehilangan harapan untuk hidup, gak bisa percaya sama orang lain lagi, tapi akhirnya dia dapat harapan lagi dan banyak ngebantu anak-anak peternakan lainnya. Itulah yang membuat orang-orang suka sama karakter Hugo. Banyak yang berharap nonton scene sedih ini dan melihat kebersamaan mereka ketika diadaptasi ke anime. Yang sayangnya, arc Goldie Pond pun di-skip dan karakter-karakter Hugo serta karakter-karakter penting lainnya juga dihapus. Banyak fans Yakusoku no Neverland yang kecewa, tapi ya mau gimana. So, this is for Hugo, one of the best character in Yakusoku no Neverland. Dan ya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Dan kalau kalian pengen gue bahas karakter-karakter yang ada di Yakusoku no Neverland yang dimana mereka itu dihapus atau arc yang di skip, dan kalian pengen gue bahas, kalian request aja di komen, bilang aja di komen, nanti mungkin bakal gue bahas. Oke, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.